Halo semua, di materi fisika kita kali ini, kita akan belajar tentang torsi atau yang biasa disebut dengan momen gaya. Let's check it out. Kenapa ya gagang sama engsel pintu itu letaknya berjauhan? Apa jangan-jangan mereka LDR? Oke, sebelum kita ngejawab pertanyaan itu, yuk kita pelajarin dulu apa sih yang dimaksud dengan torsi itu. Jadi, torsi atau momen gaya adalah gaya luar yang menyebabkan sebuah benda bergerak secara melingkar mengelilingi sumbu putarnya. Torsi punya dua nilai nih, nilai positif kalau bendanya berputar searah sama jarum jam, dan negatif kalau bendanya berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Ya 11-12 lah kayak hubungan, bakal baik kalau punya tujuan yang sama, dan bakal buruk juga kalau punya tujuan yang beda, apalagi beda agama. Next, kita ke rumus torsi. Jadi, rumus torsi itu ada dua. Pertama, ada rumus torsi buat gaya tegak lurus pada lengan gaya. Itu rumusnya tau sama dengan R kali F. Dengan tau itu momen gaya atau torsi, satuannya Newton meter. R itu lengan gaya, satuannya meter. Dan F itu gaya yang diberikan satuannya Newton. Lanjut yang kedua, buat gaya yang tidak tegak lurus pada lengan gayanya. Itu rumusnya tau sama dengan R dikali F sin theta. Dengan theta itu sudut antara lengan gaya dan momen gaya. Nah, kita lanjut nih sekarang buat analisis kasus LDR-nya, gagang dan engsel pintu. Kalau kalian buka tutup pintu di gagangnya letaknya jauh dari engsel, pintu bakal lebih gampang terbuka atau tertutup. Kenapa sih? Karena letak engsel sama gagangnya itu berjauhan atau lengan gayanya jauh. Dimana semakin besar lengan gaya, maka semakin besar juga momen gaya yang ditimbulkan. Sama halnya kalau gagang pintunya itu dekat ke engselnya. Walaupun gaya yang dipakai buat buka pintunya itu sama kayak pintu yang sebelahnya yang warna hijau, momen gaya yang dihasilkan pasti bakal lebih kecil karena lengan gayanya itu lebih pendek. Ya sama aja kayak kamu sama dia tuh. Kalau cuma kamu doang effort tapi dianya gak effort, tetap gak jalan gak sih hubungannya? Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama, sebuah batang sangat ringan dengan panjang 10 cm bekerja dengan 3 buah gaya F1 sama dengan 20 Newton, F2 sama dengan 10 Newton, dan F3 sama dengan 5 Newton dengan arah dan posisi seperti berikut dan memiliki poros di B. Kita lanjut ke pembahasan. Jadi kita udah punya nih gambar torsi yang tadi. Nah, kita bakal pakai rumus TO 1 ditambah TO 2 ditambah TO 3 dengan porosnya di B, yaitu di gaya yang mengarah ke F3 itu. Terus kita lihat nih gaya A, kira-kira searah sama jarum jam apa berlawanan sih? Oh, ternyata gaya A ini dia berlawanan sama arah jarum jam. Berarti nilai dia adalah negatif. Jadi kita masukin TO-nya TO negatif. Negatif F1 dikali R1. Nah, kita lihat nih sekarang yang TO 2. Kira-kira F2 ini berlawanan atau searah ya sama jarum jam? Oh, ternyata dia searah nih sama jarum jam. Berarti nilai dia positif. Jadi kita masukin F2 dikali R2. Nah, sekarang kita lanjut nih ke TO 3. Nah, karena F3 ini ada di tengah-tengah dan dia sebagai poros, berarti nilai R3 itu sama dengan 0. Kenapa sih 0? Karena dia itu udah gak punya panjang lengan gaya lagi. Nah, sekarang kita udah punya rumus nih. Minus F1 dikali R1 ditambah F2 kali R2 ditambah F3 kali R3 sama dengan minus 20 dikali 3 ditambah 10 dikali 7 ditambah 5 dikali 0 sama dengan minus 60 ditambah 70 ditambah 0 sama dengan 10 Newton meter. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Sebuah batang yang tidak diperhitungkan masanya memiliki sebuah gaya F sama dengan 20 Newton, memiliki panjang lengan 20 cm, bersudut 30 derajat, serta berpusat di A seperti gambar berikut. Kita lanjut ke pembahasan. Jadi kita udah punya nih gambar torsi yang tadi dengan pusat di A. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi rumus torsi yang gayanya tidak tegak lurus sama lengan gaya. Oh iya, tau sama dengan R dikali F sin theta. Nah, F nya itu
berlawanan atau searah jarum jam nih. Oh, ternyata dia searah sama jarum jam, berarti nilai dia positif. Jadi kita tinggal masukin aja angkanya. Tau sama dengan R dikali F sin theta sama dengan 20 dikali 20 sin 30 sama dengan 20 dikali 20 dikali setengah, karena nilai sin 30 itu setengah, sama dengan 20 dikali 10, dan kita udah ketemu nih hasilnya 200 Newton meter. Lanjut ke latihan soal. Jadi sekarang aku bakal ngasih waktu sekitar 3 menit buat kalian ngerjain setiap soal yang ada di slide selanjutnya. Soal pertama. Sebuah batang AB mempunyai panjang 10 meter dengan porosnya berada di titik B dan diberikan gaya 20 Newton dengan sudut membentuk siku-siku. Besar torsi yang dialami batang AB adalah 3 menit dimulai dari sekarang. Nah, sekarang kita bahas dulu yuk. Nah, jadi kita diketahui nih ada F sama dengan 20 Newton, R sama dengan 10 meter, theta sama dengan 90 derajat, dan tau itu yang ditanyakan. Nah, kita ingat-ingat lagi rumus torsi yang 90 derajat atau tegak lurus itu apa? Oh iya, tau sama dengan R dikali F. Jadi kita masukin aja nih angkanya. Tau sama dengan 10 dikali 20. Jadi tau itu sama dengan 200 Newton meter. Kita lanjut ke soal kedua. Sebuah benda berputar akibat sebuah torsi yang besarnya 100 Newton meter. Jika jarak antara titik tangkap gaya dengan sumbu rotasi adalah 2,5 meter dan sudut yang dibentuk antara lengan gaya dengan gaya adalah 45 derajat,
besar gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 3 menit dimulai dari sekarang. Yuk kita bahas lagi soalnya. Nah, diketahui tau sama dengan 100 Nm, R sama dengan 2,5 meter, theta sama dengan 45 derajat, dan F yang ditanyakan. Nah, ini tuh karena si tetanya itu bukan 90 derajat atau tegak lurus, berarti kita pakai rumus torsi yang kedua, yaitu tau sama dengan R dikali F sin theta. Nah, kita masukin nih angkanya. Jadi tau itu kan 100 ya, sama dengan 2,5 dikali F sin 45. Terus 100 sama dengan 2,5 F dikali setengah akar 2. 100 per 2,5 sama dengan F dikali setengah akar 2. 40 per setengah akar 2 sama dengan F. 40 dikali 2 per akar 2 sama dengan F. 80 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2, karena kita harus ngebuat akar 2 yang di bawah ini hilang, karena kan syaratnya nggak boleh tuh kalau pecahan ada akar 2 di bawahnya. Jadi kita kali tuh akar 2 per akar 2. Terus lanjut, 80 akar 2 per 2 sama dengan F. Nah, hasilnya F sama dengan 40 akar 2 Newton. Gampang kan? Kira-kira benda apa lagi ya yang menggunakan konsep torsi pada penggunaannya? Yuk komen di bawah. Oke, sekian dari aku. Semangat terus buat kalian. Bye-bye.